Oke, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Bisa dengar suara saya ya? Bisa bisa. Oke, jadi pertama-tama terima kasih teman-teman yang sudah hadir di workshop kita hari ini. Jadi ini workshop bahasa kita Learning Language from Home yang diadakan oleh PPSD, Perhimpunan Pelajar Surabaya Sedunia. Jadi topik kita untuk hari ini yaitu Chinese HSK 2 ya. Jadi sama seperti kemarin yang HSK 1, cuma untuk HSK 2 ini mungkin materinya standar standar kesulitannya sedikit lebih tinggi, gitu. Jadi mungkin sebelum saya mulai, saya bisa memperkenalkan diri dulu. Nama saya Beatrice Adelaide, atau biasa dipanggil Beatrice, dan saya sekarang sedang berkuliah di National Yang Ming Chiao Tung University di Taiwan, gitu. Mungkin bisa langsung saya mulai saja ya materinya. Oh, sebelum kita mulai mungkin panitia bisa bantu share materinya, vocab list-nya. Jadi karena tingkat kesulitannya agak lebih sulit dari yang kemarin, saya buatkan list kosakata ya. Jadi mungkin untuk tiap bagian percakapan gini saya bisa mulai dari kosakatanya dulu, kemudian baru belajar tentang kalimat-kalimatnya, kemudian nanti baru kita belajar tentang grammar-grammar yang ada di kalimatnya. Gitu. Oke, bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman, ada itu link untuk vocab list-nya. Ini teman-teman bisa coba dulu, lihat dulu vocab list-nya bisa dibuka atau tidak. Apa bisa dibuka vocab list-nya? Oke, langsung saja saya mulai ya. Itu yang pertama, di section pertama ini ada kosakata baru yang belum pernah kita pelajarin sebelumnya. Yang pertama ada Leo. Leo itu artinya, itu kata kerja artinya untuk to travel, jadi pergi-pergi ya, jalan-jalan bertamasya. Dan mungkin bisa dilihat di situ Leo. Udah saya tambahin juga Lixing. Lixing itu artinya sama dengan Leo, jadi mereka sinonim ya. Artinya sama persis. Cuma sebenarnya kata yang lebih sering dipakai itu leasing itu. Ini adalah jete. Jete itu artinya eh, berpikir atau merasa. Nah, tapi biasanya jete itu lebih sering dipakai untuk menyatakan opini. Jadi misalnya saya merasa sesuatu gitu ya, jete apa. Jadi itu lebih biasanya konteksnya dipakai untuk menyatakan opini. Sedangkan kalau untuk menyatakan perasaan, kata yang lebih sering dipakai itu adalah ini, kanjue. Sebenarnya dua-duanya bisa dipakai di beberapa konteks. Bedanya cuma itu aja sih. Jadi jete lebih sering dipakai untuk menyatakan opini, kanjue itu lebih sering untuk menyatakan sesuatu yang dirasakan. Misalnya di sini ya, ada tianqi itu cuaca, kemudian leng itu dingin. Terus kalau misalnya mau bilang, aku merasa cuaca hari ini dingin, bisa bilang, 我感觉今天天气很冷. Saya bilang seperti itu. Tuh. Kemudian ada cuy. Cuy ini artinya paling. Ini ada 为什么. 为什么 itu artinya kenapa. Pertanyaan. Ini ada juga yang tadi ya, tianqi itu cuaca, tian leng itu dingin, dan de itu panas. Biasanya dipakai untuk ya ngomongin cuaca. Ini ada ye itu artinya juga. Mungkin bisa langsung ke ini ya, di kalimatnya. 我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好? Jadi dia bilang, 我要去北京旅游. Saya mau pergi ke Beijing untuk bertamasya. 你觉得什么时候去最好? Menurut kamu, kapan waktu yang paling baik untuk pergi? 最好, 最 kan tadi artinya paling ya, paling baik. Jadi, 什么时候 itu menanyakan waktu. Jadi kapan menurut kamu, kan Jeta tadi menyatakan opini.
menanyakan opini ya. Ini menurut kamu kapan waktu pergi yang paling baik? Kemudian yang B jawab, 9月去北京旅游最好. Bulan 9 untuk bulan September pergi ke Beijing untuk bertamasya itu yang paling baik menurutnya dia. Yang tanya, 为什么? Kenapa? Terus dia jawab, 9月的北京天气不冷也不热. Tadi tianqi itu artinya cuaca ya. Jadi di bulan 9 cuaca di Beijing ini leng kan dingin, re itu panas. Jadi dia bilang tidak dingin dan juga tidak panas. Gitu. Lanjut berikutnya ada intung. Intung itu artinya berolahraga. Dan ada ini ada beberapa olahraga ya. Ti jujo itu artinya bermain sepak bola. Dan ada saya tambahkan beberapa olahraga lain. Jadi di sini ti itu artinya menendang sebenarnya. Jadi jujo sendiri itu sepak bola. Jadi kalau digabung ti jujo itu maksudnya bermain sepak bola gitu. Nah, kalau untuk olahraga yang lain, kenapa kok yang di depannya ini beda? Kenapa kalau sepak bola pakai ti dan kalau yang lain pakai ta? Jadi ta itu artinya ta sendiri. Kalau berdiri sendiri itu artinya mukul ya. Jadi kalau yang biasa diawali dengan ta itu refer ke olahraga-olahraga yang pakai tangan. Seperti lancio atau basket. Yang ada wangjo itu tenis dan seterusnya. Ini kan semua olahraga yang pakai tangan ya. Jadi bilangnya ta lancio, bukan ti lancio, bukan. Sedangkan kalau sepak bola kan pakai kaki, makanya dia pakai ti, karena ti itu artinya menendang. Gitu. Kemudian ada ichi. Ichi itu artinya bersama-sama. Nah, di sini. Ini Xihuan Shime Intong. Intong tadi olahraga kan ya. Dia ditanya, kamu suka olahraga apa? Yang wo zui xihuan ti jujo. Aku paling suka, zui tadi artinya paling kan ya. Aku paling suka bermain sepak bola. Nah, 下午我们一起去踢足球吧. 下午itu artinya afternoon ya, siang atau sore. Nih, siang ini kita bersama-sama pergi main sepak bola yuk. Gitu. Hawa, ayo, boleh. Gitu. Kalau bahasa Surabaya, skui biasanya. Dan lanjut ke berikutnya. Jadi ada kata-kata yao. Yao ini artinya mau. Kalau ada yang ingat kemarin waktu di HSK 1 ada belajar tentang kata siang ya. Siang kan juga bisa artinya juga mau. Nah, sama dengan yao. Yao itu juga artinya bisa mau. Kemudian untuk konteks yang kesannya lebih wajib ya. Ada bisa pakai kata xiao. Jadi sebenarnya mirip, cuma xiao itu lebih wajib gitu. Jadi kalau yao itu mau, xiao itu harus. Ini bedanya dengan yang xiang. Xiang itu selain bisa dipakai untuk kata-kata mau, dia bisa dipakai untuk kata-kata lain. Xiang itu bisa juga artinya kangen, rindu. Jadi kalau misalnya di sini ada yang gombal atau modus gitu ya, bilangnya wo xiang ni. Aku I want you, I miss you itu bilangnya pakai kata ini xiang bisa. Kemudian ada juga artinya untuk berpikir xiang. Wo xiang isya, aku pikir dulu sebentar gitu bisa. Kemudian ada juga kata ini. Beberapa kata lain yaitu sin. Sin itu artinya baru. Kemudian lawan katanya ya, jo itu artinya lama. Ini refer ke ngomongin barang ya biasanya. Barang ini udah baru atau masih baru atau udah lama gitu. Kalau di sini dari percakapannya ya. 我们要不要买几个新的椅子? Kita mau nggak? Yao bu yao itu maksudnya mau atau tidak mau. Yao bu yao mai. Mai itu beli. Mai jika beberapa sin de izi. Sin de izi. Izi kursi, sin baru. Jadi kursi yang baru. Kita mau nggak beli beberapa kursi baru? Jawab hawa. 什么时候去买? Boleh, kapan mau pergi beli? 明天下午怎么样? Kemarin juga udah belajar ya 怎么样. 怎么样 itu artinya bagaimana. Ini 明天 tuh besok. 下午 itu siang atau sore tadi afternoon. 明天下午怎么样? Kalau besok siang bagaimana? 你明天几点能回来? Neng juga udah belajar ya kemarin. Neng artinya bisa. Itu ditanya,
kamu besok jam berapa bisa kembali? Weilai, kembali. 3点多, 3点, jam 3 lebih, dia jawab. Masuk ke belajar grammar ini, yang saya bilang tadi yao ya. Jadi untuk yao itu biasanya diletakkan di depan kata kerja. Jadi contoh di sini ya. Ini nama orang, Wang Fang. Wang Fang yao 学习英语.英语itu bahasa Inggris, 学习 belajar. Nah, kalau yang saya bilang tadi ya, ada kata xiao yang kesannya lebih wajib. Jadi kalau misalnya bilang ya, Wang Fang yao 学习英语, berarti Wang Fang mau belajar bahasa Inggris. Terserah dia kan sebenarnya mau atau tidak. Tapi kalau misalnya diganti, Wang Fang 需要学习英语, maka kalimatnya artinya jadi Wang Fang harus belajar bahasa Inggris. Itu. Dan contoh kedua, 我要买米饭. Saya mau, 我要吃米饭, maaf. 米饭itu nasi ya. 吃 itu makan. Jadi saya mau makan nasi. Gitu. Dan tadi ada 最 yang artinya paling. 他的汉语最好. Bahasa Mandarin dia, Hanyu bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin dia paling baik, paling bagus. Oh Wih, ini, sorry nyela dikit, Ceh. Ini belum ke share screen kayaknya. Tadi soalnya yang vocabnya aku yang bagian share screen gitu. oke. Sorry. Jadi yang bagian percakapan tadi nggak kelihatan. Nah, ini kelihatan. Okay. Sorry. Saya ulang lagi aja ya. 我要去北京旅游，你觉得什么时候去最好? Saya mau pergi ke Beijing bertamasya. Menurut kamu, 觉得 tadi kan opini. Menurut kamu, 什么时候去最好? Kapan pergi yang paling baik? Jadi menurut kamu mending perginya kapan gitu? 9月去北京旅游最好. Menurutnya si B ini, bulan 9 yang paling baik. Jadi bulan 9 pergi ke Beijing bertamasya paling baik. Jadi tanya, 为什么? Kenapa? 9月的北京天气不冷也不热. Jadi dia bilang kalau di bulan September, cuaca, tianqi kan tadi cuaca di Beijing itu tidak dingin dan juga tidak panas. Dan ini 喜欢什么运动? Kamu suka olahraga apa? Intung tadi kan olahraga ya. Jadi kamu suka olahraga apa? 我最喜欢踢足球. Saya paling suka bermain sepak bola. 下午我们一起去踢足球吧. 下午 tadi artinya sore ya. 下午 kita bersama-sama pergi bermain sepak bola yuk. Terus jawab, ayo. Tuh. Ya ini. 我们要不要买几个新的椅子? Kita, ini yang saya bilang ya, 要不要itu maksudnya mau tidak mau kan. Mau atau nggak mau. Jadi tanya, kita mau nggak beli, mai itu beli, 几个新的椅子, beberapa kan, 几个itu. Sin itu artinya baru, 椅子 itu kursi. Jadi beberapa kursi yang baru. Mau nggak kita beli beberapa kursi baru? Hawa, boleh. 什么时候去买? Kapan mau pergi beli? 明天下午怎么样? Nih ya, 怎么样 artinya bagaimana? Kemarin udah baca di HSK 1. Jadi dia tanya, kalau besok siang atau besok sore bagaimana? 你明天几点能回来? Kamu besok jam berapa bisa kembali? 3点多. Dia bilang jam 3 lebih. 3点 itu jam 3. 3点多 jam 3 lebih. Dan ini ya, untuk yang yao. Maaf. Ini tadi yang saya bilang, Wang Fang yao 学习英语. Wang Fang mau belajar bahasa Inggris. Kalau diganti xiao artinya jadi kalau Wang Fang xiao 学习英语. Artinya jadi Wang Fang harus belajar bahasa Inggris. Dan langsung aja ya. Tadi 最 itu artinya paling. 他的汉语最好. Bahasa Mandarin dia paling baik. 我最喜欢吃米饭. Saya paling suka makan nasi. Dan ini ji. Jadi kemarin sempat belajar ji untuk tanya berapa ya. Nah, kalau konteksnya dipakai di kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Ji itu bisa jadi angka yang menyatakan jumlah. Jadi kalau pakai ji itu artinya beberapa kalau di sini. Misalnya ji keren di sini.
车上有几个人. Kalau di sini, kalau dia statement, berarti dia tuh ngasih tahu kalau di mobil ada beberapa orang. Kalau misalnya ini diganti jadi pertanyaan, misalnya dia bilangnya, 车上有几个人, tanya. Jadi dia jadinya di mobil ada berapa orang, jadi itu tanya. Jadi kalau misalnya kalimat jadinya pernyataan, gitu. 店里我想买几本书. Saya mau tadi yang saya bilang yao dan xiang itu artinya mirip ya. Jadi kalau misalnya di sini mau diganti yao juga boleh. 我要买几本书 atau 我想买几本书 itu artinya sama. Jadi di sini maksudnya saya mau beli beberapa buku gitu. Kemudian tuo di sini kalau kemarin adanya belajarnya tuosao ya, tuosao dan tuota untuk menanyakan tuota untuk umur, tuosao untuk jumlah. Nah, di sini tuo juga bisa untuk memberi keterangan lebih ke jumlahnya. Jadi misalnya di sini san ke tuo xingqi. Xingqi itu minggu ya. Jadi kalau misalnya san ke xingqi itu artinya 3 minggu. Kalau san ke tuo xingqi itu maksudnya berarti 3 minggu lebih. Tapi di sini maksudnya itu lebih dikit gitu. Misalnya unian tuo 5 tahun lebih, tapi nggak sampai 6 tahun. 6个多月. Jadi 6 bulan lebih, yaitu bulan. Nah, penempatan tuanya ini boleh di belakangnya satuannya, atau boleh juga dipindah di depannya satuannya, artinya sama. Jadi misalnya dipindah jadi san tuo ke xingqi, sama san ke tuo xingqi, artinya sama. Gitu. Kemudian, ya mungkin sampai sini dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke, berikutnya. Section 2. Mulai dari semping. Semping itu artinya sakit. Kemudian ada Mei. Mei itu artinya tiap. Kemudian ini ada beberapa keterangan waktu ya. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Sang artinya pagi, Zhongwu siang, Xiao sore, Wansang malam. Dan ada Paupu. Paupu itu artinya jogging atau lari. Dan ada Jichuang. Jichuang itu artinya bangun. Oke. Ini. 你很少生病，你是不是喜欢运动? Kamu jarang sekali sakit. Semping kan tadi sakit ya. Kamu jarang sekali sakit. 是不是喜欢运动? Kamu suka olahraga ya? Untung kan olahraga. Terus dijawab, 是啊, iya. 我每天早上都要出去跑步. Nih, dia bilang, aku tiap pagi, 每天 tiap hari, 早上 pagi. Jadi tiap pagi mau pergi lari. 都要出去跑步, 跑步 tadi lari. Mau pergi lari. 你每天几点起床? Kamu tiap hari jam berapa bangun? 起床 kan tadi bangun. 我每天6点起床. Aku tiap hari bangun jam 6. Dan ke next-nya ada yao. Yao itu artinya obat. Senti itu artinya badan. Dan ada cu artinya keluar. Kayak tadi kan ada cuci, paupu, keluar untuk lari. Itu tuh keluar. Dan ada iyen itu artinya rumah sakit. Nah, jadi cuyen itu cu-nya dari cu, terus yen-nya dari yen-nya iyen. Itu artinya keluar dari rumah sakit. Ini ya. 吃药了吗? 现在身体怎么样? 吃药了吗? Makan kan? Ya obat. Jadi udah makan obat belum? 现在身体怎么样? Senti tadi badan. Jadi ditanya, sekarang badanmu bagaimana? Kayak kamu ngerasa badannya bagaimana sekarang? Jawab, 吃了. Udah. 现在好多了. Sekarang sudah lebih baik. 什么时候能出院? Kapan bisa keluar dari rumah sakit? 出院, keluar dari rumah sakit. Iseng ini artinya dokter ya. 医生说下个星期. Jadi kata dokter minggu depan. Jadi kata dokter minggu depan si A ini udah bisa keluar dari rumah sakit.
Dan ada next vocabnya, ada kau. Kau itu artinya tinggi. Kemudian ni itu artinya itu satuan ya. Ni itu artinya meter. Jadi satuannya tinggi. Kemudian ada citau. Citau. Citau itu artinya tahu. Ini citau mah, kamu tahu nggak? Gitu. Tawe jinian tuota. Ini kemarin tuota udah belajar ya, menanyakan umur. Tawe di sini nama orang. Jadi yang nggak apa-apa. Tanya, Tawe tahun ini umur berapa? 20 岁. Ini cara pemakaian tua yang tadi ya. 20 tua berarti 20 lebih. Dia umur 20 tahun lebih. Terus ta tua kau. Ditanya, dia tingginya berapa? Ini paci. 1 meter 80 cm. Maksudnya itu di sini begitu. Jadi 1 meter ini pa itu 1,8 meter maksudnya. Dan ditanya, ni 怎么知道那么这么多? Kamu kok bisa? 怎么 itu kok bisa? 知道 kan tadi tahu. 你怎么知道这么多? Kamu kok bisa tahu sebanyak itu? Kok bisa tahu banyak sekali? Jawab, 他是我同学. 他是我同学. 同学 itu artinya teman kelas. Jadi dia bilang dia tahu banyak karena David adalah teman kelasnya si B. Jadi kalau lihat di percakapannya ada kata-kata 是不是. Jadi 是不是 ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Jadi di sini ya, tadi kalimat yang tadi. 你很少生病，是不是喜欢运动? Jadi 是不是 itu maksudnya kalau misalnya kalimatnya diganti seperti ini artinya sama. 你很少生病，是喜欢运动吗? Ya, maksudnya tapi kalau 是不是 konteksnya lebih kayak bener nggak kamu begini? Jadi 是不是喜欢运动? Bener nggak kamu suka olahraga? Kalau di sini mungkin lebih ke arah apakah suka olahraga tanda tanya gitu. Tapi bisa artinya bisa sama. Jadi di sini juga ya. 我们星期一去北京. Kita hari Senin pergi ke Beijing. 是不是 benar nggak? Bisa juga diganti 我们星期一去北京是吗? Diganti seperti itu. Untuk 是不是. Jadi ada pemakaian 每 yang artinya setiap. 他每年都去中国旅游. Dia setiap tahun, nian kan tahun. Jadi kalau bilang 每年 berarti setiap tahun. Dia setiap tahun pergi ke Cina untuk bertamasya. 你每个星期六都工作吗? Apakah kamu setiap 星期六 itu hari Sabtu? Apakah kamu setiap hari Sabtu bekerja? 工作 itu kerja. Dia bilang, 我每天6点起床. Aku tiap hari jam 6 bangun. Nah, ini contohnya tadi yang tua untuk menanyakan jumlah ya. Kalau ni tuota itu berarti menanyakan umur. Stokau itu menanyakan tinggi. Ni tuota, 我16岁, aku umur 16 tahun. Ta tuokau, ini paci. Dia tingginya berapa? 180 cm atau 1,8 meter. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya kalau begitu. Lanjut ke section 3. Di pertama ada kata-kata shou piao. Shou piao itu artinya jam tangan. Nah, shou ini kalau berdiri sendiri artinya tangan. Ini ya, shou itu artinya tangan. Nah, shou piao itu khusus untuk jam tangan. Jadi kalau misalnya ngomongin jam yang lain, jam dinding atau jam apa, katanya bukan ini, beda lagi. Contohnya ya, kalau telepon. Telepon itu bahasa Mandarinnya tianhua. Tapi kalau ngomongin handphone, karena HP tangan ya, handphone. Jadi dia bilangnya shouji. Shou-nya sama kayak tadi, shou tangan. Shouji itu handphone. Gitu. Kemudian ada beberapa satuan angka, kalau angkanya besar ya. Jadi, pai itu ratusan, jian itu ribuan. Jadi, ipai itu berarti 100. Jadi, kamu habis ulangan dikasih gurunya ipai, berarti kamu dapat nilai 100. Ijian itu berarti 1000. Nah,
Kalau di bahasa Mandarin, ini yang membedakan satuan yang biasanya agak bikin bingung. Jadi dia ada satuan wan, 10 ribuan. Jadi kalau misalnya bilang 10.000, bilangnya bukan 10,000, bukan. Bilangnya iwan, 10.000. Sama kalau misalnya bilangnya 30.000 juga bukan 30,000, bukan. Bilangnya sanwan, gitu. Jadi untuk puluhan ribu ada satuannya sendiri. Di sini. 这怪手表是你的吗？这怪手表, ce itu artinya ini kan ya. Kwa itu satuan untuk jam tangan. Jadi bisa untuk barang lain juga, tapi di sini jam tangan tuh satuannya pakai kuai. 这块手表是你的吗? Apakah jam tangan ini punya kamu? Jawab, 不是我的，是我爸爸的. Bukan punyaku. Jam tangannya ini punya papanya dia, 是我爸爸的. 多少钱买的? Ditanya harganya berapa, harga belinya berapa? 3000多块. Ini tua yang kayak tadi ya, tua yang untuk menyatakan lebih. Dia bilang 3000多 itu berarti 3000 lebih. 3000多块, 3000 lebih. Kemudian next vocabnya. Pertama, tadi kelihatan ada gambar koran ya di sini. Nah, koran itu bahasa Mandarinnya baozi. Dari kata apa? Dari kata paokao. Paokao itu artinya report. Kemudian zi itu artinya kertas. Jadi koran kan laporan yang dalam bentuk kertas ya. Makanya dia namanya baozi. Pau-nya dari kata paokao, kemudian zi dari kertas. Dan ada song. Song itu artinya ngasih, deliver. Dan isya. Isya itu satuan untuk waktu ya. Jadi isya itu maksudnya artinya sebentar. Kalau misalnya mau bilang sebentar pakai kata ini isya. Dan ini ada beberapa makanan ya. Makanan dan minuman. Di nyonai itu susu. Sebenarnya nyonai in general itu artinya susu, tapi refernya ke susu sapi. Nio itu artinya sapi. Nio ini. Jadi kalau misalnya yang nai itu artinya kambing. Yang nai itu artinya susu kambing. Nah, kalau ngomongin daging sama juga dibedakan seperti itu. Ini misalnya daging itu raw, kemudian sapi tadi nio, jadi nio raw itu berarti daging sapi. Yang raw daging kambing, raw daging babi, raw daging ayam. Ini buat teman-teman yang misalnya mau kuliah di luar, yang ini vocab-vocab penting buat kalau mau pesan makanan gitu. Di sini. 这是今天早上的报纸吗? Ini in 早上的报纸 koran pagi. Apakah ini koran pagi hari ini? 这是今天早上的报纸吗? Terus dijawab, 不是，是昨天的. Bukan, ini koran kemarin. 昨天 itu kemarin. 是昨天的. 你听，是不是送报纸的来了? 你听 kan kemarin artinya dengar ya. Coba kamu dengar. 是不是 dia enggak 送报纸的来了? Dia enggak orang yang mengantar koran sudah datang. Jadi apa ini ya? Is that the man who delivers newspaper? Terus dijawab, 我看一下. Isya ini tadi sebentar kan artinya. Jadi 我看一下. Maksudnya dia itu, oh aku lihat sebentar ya. Dia mau lihat dulu benar orang yang nganter koran atau bukan. 我看一下. Dijawab, 不是，是送牛奶的. Bukan. Itu orang yang ngantar susu. Milkman kalau bahasa Inggris. Dan ada next vocabnya. Di sini ada fangjian. Fangjian itu artinya kamar. Dan zhangfu itu artinya suami. Dan qizi itu artinya istri. Fangjian, zhangfu, qizi. Dan ada beberapa kata yang menunjukkan preposition ya. Jadi pangbian itu artinya di sebelah. Entah itu sebelah kanan atau sebelah kiri. Pokoknya kalau di sebelah bilangnya pangbian. Nah, kalau mau lebih spesifik, bisa pakai ini. Zuobian atau youbian. Zuobian. Zuo itu artinya kiri. Jadi zuobian itu di sebelah kiri atau sisi kiri. Youbian itu artinya sisi kanan atau sebelah kanan. Dan zen itu artinya sangat. Jadi sama kayak hen. Misalnya, 我很好. Aku sangat baik. 我真好 juga bisa.
Ini ada yense. Yense itu artinya warna. Kemudian di sini ada list bahasa Mandarinnya beberapa warna. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya nanti di vocab list-nya untuk hemat waktu. Kita langsung ke percakapannya saja. 这是谁的房间? Ini kamarnya siapa? Tanya. Dan dijawab. 这是我和我丈夫的. Ini adalah kamarku dan suamiku. Nah, kalau kalian notice ya di sini sebenarnya dia itu harusnya ngomongnya 这是我和我的丈夫. Harusnya itu gitu. Cuma karena dia di belakang mau ngomong te lagi, te-nya yang di sini tuh boleh dihilangkan untuk menyingkat percakapan. Karena kalau dia bilang 这是我和我的丈夫的房间, kepanjangan kalimatnya, terlalu bingung. Jadi biasanya kalau di bahasa Mandarin sering dipotong-potong seperti itu. Jadi di sini te itu boleh dihilangkan kalau misalnya kamu memang mau ngomong te di bagian yang lain kan. Dia mau ngomongin te untuk menunjukkan kepunyaan kamarnya kan. Jadi 这是我和我丈夫的. Ini kamarku dan suamiku. Dia bilang, 旁边那个小的房间. Di samping sana, kamar yang kecil, xiao kan kecil, 房间 kamar. 旁边那个小的房间. Kamar kecil di samping sana, 是我女儿的. 女儿itu artinya anak perempuan. Jadi kamar yang di situ adalah punya anak perempuanku. Saya bilang, 你女儿的房间真漂亮. Kamar anak perempuanmu bagus sekali, indah sekali. 漂亮 itu artinya indah. 都是粉色的. 粉色 tadi warna pink ya, kalau kalian bisa cek di vocab list-nya. 都是粉色的. Yang cantik kamarnya karena semuanya warna pink gitu. 是啊，粉色是我女儿最喜欢的颜色. Jadi ingat ya, cuy itu artinya paling. Jadi dia bilang, iya, warna pink itu warna favorit anak perempuan saya. Gitu. Nah, ngomongin te tadi ya. Tadi kok kalian notice, biasanya kan te itu dipakainya bukan di akhir kalimat. Tapi lagi ada beberapa te yang dipakai di akhir kalimat. Kenapa begitu? Jadi ya, misalnya ngomong ini ya. 这本书不是我的. Jadi buku ini bukan punyaku. Sebenarnya kan ngomongnya 这不是我的书. Nah, kalau kadang ada orang yang struktur kalimatnya itu diubah. Jadi objeknya ini, misalnya dia mau menekankan buku yang mana, nah, biasanya objeknya itu ditaruh di depan gitu. Jadi dia bilang, 这本书 buku ini bukan punyaku. Sama aja seperti artinya sama yang ini. 这不是我的书. Jadi ini bukan bukuku. Ini artinya buku ini bukan punyaku gitu. 这个被子是昨天买的. Artinya sama dengan 这是昨天买的被子. Kalau yang ini artinya ini adalah gelas yang dibeli kemarin. Kalau ini fokus ke page-nya. Jadi gelas ini adalah yang dibeli kemarin. Gitu. Ini. 这块手表是你的吗? Jadi dia fokusnya ke jam tangannya. Jam tangan yang ini punyamu atau bukan? Kayak ini. 这是你的手表吗? Tanya, ini jam tanganmu atau bukan? Ini lebih fokus ke jam tangannya, ke shoupiao-nya. Makanya shoupiao-nya ditaruh di depan. Gitu. Ya, sebenarnya artinya sama. Ini untuk struktur kalimat yang berbeda dengan penggunaan kata te untuk menunjukkan kepunyaan. Yang tadi kata isya ya, yang artinya sebentar. Wo kan isya, ya, aku lihat sebentar. Ni shushi isya apa? Shushi itu artinya istirahat. Jadi dia bilang, kamu istirahat sebentar lah. Terus ini, wo wen isya lao shi. Wen kemarin artinya bertanya ya. Jadi, aku tanya ke guru dulu bentar. Artinya sebentar. Ini tadi zen yang saya bilang artinya sama dengan he. Ni hen hao, ni zhen hao, artinya sama. Kamu sangat baik. Jin tian tian qi zhen hao. Cuaca hari ini sangat baik. Jin tian tian qi hen hao juga bisa. Ni nier de fangjian zhen piaoliang. Kamar milik anak perempuan kamu bagus sekali, indah sekali. Langsung saya lanjut ya. Ke nextnya.
Shengre itu artinya, ulang tahun, hari ulang tahun. Dan Kuaile itu, artinya senang, bahagia. Jadi biasanya bilang happy birthday, bilangnya Shengre Kuaile, gitu. Jadi Kuaile kalau berdiri sendiri artinya bahagia. Dan ada Gei. Gei itu artinya memberi, ngasih ke orang. Atau kalau misalnya dipakai di belakangnya kata kerja lain, misalnya tadi Song kan deliver ya. Song Gei ni. Berarti G-nya berperan sebagai prepositionnya. Song Gei ni, berarti ngasih, kasih ke kamu. Song itu kan kasih, deliver ke kamu. Song Gei ni. Kalau dia berdiri sendiri artinya juga ngasih. Dan ada, langsung ke percakapan aja. Ini, 生日快乐, happy birthday. 这是送给你的. Ini dikasih ke kamu. This is for you. Ini untuk kamu. 是什么？是一本书吗？ Apa ini? Apakah ini sebuah buku? Buku kan buku. Yang 对, benar. 这本书是我写的. Benar. Buku ini aku yang nulis. 写 itu artinya tulis kemarin. Udah baca. 这本书是我写的. 太谢谢你了. Ini maksudnya, tai itu kan kemarin udah belajar juga. Tai artinya terlalu. Jadi, form ekstrimnya kalau mau bilang makasih. Terima kasih banyak. Tai xie xie ni le. Yang nextnya, tianhua. Tianhua itu artinya telepon. Nah, kalau tadi ta itu artinya mukul ya. Nah, kalau di sini konteksnya itu ta itu maksudnya nelpon orang. Jadi, ta tianhua itu kamu telepon orang. Kalau misalnya kamu ngangkat telepon dari orang, bilangnya jie tianhua. Nah, jie itu sendiri, kalau berdiri sendiri artinya untuk menerima. Jadi, menerima telepon, mengangkat telepon, jie tianhua. Terus kalau telepon orang, ta tianhua. Ini ya tadi, hen, artinya juga sangat. Kemudian, ada juga fei chang. Fei chang ini artinya sama seperti hen dan chen tadi. Tapi fei chang ini biasanya lebih ekstrim gitu. Kalau misalnya hen tuh sangatnya levelnya segini ya. Fei chang tuh lebih tinggi lagi. Lebih sangat lagi. Gitu. Ini percakapan di sini. 早上有你一个电话. Jadi maksudnya tadi pagi ada telepon buat kamu satu. Nih, ada yang telepon kamu tadi. Ceritanya. Tianhua shi谁打的? Tianhua itu nelpon kan. Jadi dia tanyanya ini, Tianhua shi谁打的? Siapa yang menelpon? Dia jawab, 不知道. 不知道. 知道 tadi artinya tahu ya. Jadi 不知道 nya nggak tahu. 不知道 tidak tahu. 是儿子接的. Ini 儿子 itu anak. Ini tadi yang ngangkat anak kita. Bukan. Jadi kita nggak tahu siapa tadi yang telepon. Dia bilang, 好, 晚上我问一下儿子. Oke, nanti malam saya tanya sebentar ke anak. Di Wansang tadi udah ada ya di vocabulary di atas-atas. Suan artinya bertanya. Tadi Fei Chang itu artinya sangat dan juga. Nah, Kai shi itu artinya mulai. Kai shi le, sudah mulai. Kemudian lawan katanya apa? Lawan kata ya jesu. Jesu itu artinya selesai. Kemudian ada ijing. Ijing itu artinya udah, sudah. Jadi ijing kai shi le, sudah mulai. Ijing jesu le, sudah selesai. 时候itu artinya waktu. Di sini, 你喜欢踢足球吗? 非常喜欢. Kamu suka main sepak bola enggak? Suka sekali, sangat suka dia. 你是什么时候开始踢足球了? Kamu sejak kapan mulai bermain sepak bola? Tadi kan 开始 mulai. 我11岁的时候开始踢足球. Aku waktu berusia 11 tahun mulai bermain sepak bola. 已经踢了10年. Sudah menendang, tapi di sini kan maksudnya ti jujo ya, main sepak bola. Jadi udah main sepak bola 10 tahun. Gitu. Dan ini tadi format kalimat lain ya. Kalau di sini
这本书是我买的. Tadi yang saya bilang the-nya bisa ditaruh di belakang. Jadi kalau kalimatnya positif seperti ini susunannya. 这本书是我买的. Atau ini. 晚饭是妈妈做的. 晚饭itu artinya makan malam. Kemudian zuo itu artinya masak ya. Jadi makan malam mama yang memasak. 晚饭是妈妈做的. Dan 电话是谁打的? Yang telepon siapa? Nah, kalau kalimatnya negatif tinggal tambahin pu depannya se. Jadi, 电话不是我接的. Yang angkat telepon bukan aku, bukan saya. Dari ini kata seho tadi, seho yang menunjukkan waktu. Jadi dia bisa diikuti dengan angka, atau bisa juga diikuti dengan kata kerja. Dua-duanya tetap menunjukkan waktu. Kalau yang angka ya contoh. 今天早上8点的时候, 8点的时候, waktu jam 8. Tadi pagi jam 8, 我没在家, aku tidak di rumah. 家 itu rumah. Dan ada ini, 我11岁的时候开始踢足球. Waktu berusia 11 tahun. Jadi, waktu saya berusia 11 tahun, saya mulai bermain sepak bola. Ini contohnya dari percakapan tadi. Kalau kata kerja seperti ini. 睡觉 itu artinya tidur ya. 我睡觉的时候. Jadi waktu aku tidur. 我妈妈在做饭. Mama sedang memasak. Ibu saya sedang memasak. Di sini. Mike ini nama orangnya. Mike 到学校的时候下雨了. Waktu Mike sampai di sekolah. 到学校 sampai sekolah. Waktu Mike sampai di sekolah, hujan, turun hujan. Dan nextnya 已经 Wang Lao Shi 已经回家了. Jadi 已经 artinya sudah. Jadi Wang Lao Shi, guru Wang, sudah pulang ke rumah, kembali ke rumah. 回家了. 我的身体已经好了. 我的身体 tadi badan, 已经 sudah. Jadi badanku sudah baik, sudah sehat. Oke. Langsung saya lanjut ya. Ada kata-kata jo. Jo ini sebenarnya salah satu kata paling bingungin ya di bahasa Mandarin. Artinya banyak soal, tergantung konteksnya dipakainya dalam kalimatnya seperti apa. Bisa artinya cuma, jadi hanya ini, kemudian bisa juga artinya dan setelah itu. Jadi kayak misalnya gimana ya? 睡觉就吃饭. Jadi tidur kemudian makan. Terus bisa juga kadang dipakai untuk menekankan sesuatu, memberi penekanan ke sesuatu itu. Kemudian ada jen. Jen ini buat baju ya. Satuan untuk baju biasanya. Atau apapun yang kain-kain lah gitu. Dan hai di sini tuh artinya masih oke. Jadi B aja gitu. Terus gei. Nah, gei itu sebenarnya artinya boleh. Tapi dalam beberapa konteks kok dia jadi kata sifat, dia juga bisa berarti gei. Ya boleh lah, kayak boleh yang artinya not bad, boleh gitu. Yang ada puco. Puco itu artinya sama kayak gei ya. Not bad, pretty good. Boleh lah, nggak jelek, puco. Kemudian ini percakapannya. 帮我看一下这件衣服怎么样? Pang itu artinya bantu. Bantu aku lihat bentar. 帮我看一下这件衣服怎么样? Baju ini bagaimana? Terus dijawab, 颜色还可以. 颜色 warna. Warnanya masih oke, masih boleh. 就是有一点大. Tapi agak besar. 有一点. Nah, 有一点 di sini artinya agak. Untuk jadi tulisannya sebenarnya seperti ini ya. 有点儿. Tapi biasanya pengucapannya N-nya itu silent. Jadi biasanya bilangnya 有点儿. Ini, 就是有点儿大. Terus dijawab. Dia bilang, ini tadi 就是 kan untuk penekanannya. Jadi dia bilang, tapi 颜色还可以, warnanya masih oke. Tapi agak kebesaran. 就是有一点大.
Dia bilang, 这件小的怎么样? Kalau yang kecil ini bagaimana? 这件不错. Yang ini boleh, not bad yang ini. 就买这件吧. Ya beli yang ini aja kalau gitu. Lagi di sini jo-nya cuma dipakai untuk menekankan sesuatu. Gitu. Nextnya ada 考试. 考试 itu artinya ujian. Dan 意思 itu artinya arti. Jadi 什么意思? Tanya artinya apa? Gitu. Ini. 今天去不去打球? Hari ini pergi nggak main bola? 这两天有点累. 2 hari ini agak capek. 累 itu artinya capek. 不去打球了. Nggak pergi main bola. Terus ditanya, 你在做什么呢? Kalau gitu kamu melakukan apa? 你在想昨天的考试吗? Apakah kamu ini tadi yang saya bilang ya, siang itu artinya bisa juga dibuat mikir, berpikir. 是在想昨天的考试吗? Kamu sedang memikirkan ujian kemarin, tes kemarin. Dia bilang, 是啊, 我觉得听和说还可以. Iya, aku merasa listening dan speaking, think dan so, think itu artinya mendengar, so itu artinya ngomong. Konteks ini maksudnya bagian listening dan speaking dari ulangannya. 还可以, masih oke. 读和写不好. Tapi membaca dan menulis tidak baik. 很多字, terlalu banyak karakter. 我都不知道是什么意思. Aku nggak tahu artinya apa. 都不知道是什么意思. 意思 tadi artinya arti kan. Dia nggak tahu artinya kata-katanya itu apa. Next ada cafe. Cafe itu artinya kopi. Ini tui. Tui ini artinya bisa buat ini ya, benar. Dia bilang benar-benar, tui. Tapi bisa juga dibilang bisa juga jadi preposition yang artinya untuk. Jadi langsung lihat di sini aja ya contohnya. 休息一下吧. 喝咖啡吗? Istirahat sebentar lah. Minum kopi enggak? 不喝了. Dah enggak. 我已经喝2杯了. Aku sudah minum 2 gelas. Dia bilang, 是啊, iya. Terus dia bilang, 咖啡喝多了对身体不好. Nah ini, dia bilang, 咖啡喝多了. Minum kopi banyak 对身体 untuk badan kamu tidak baik. Nah, tuh di sini tuh jadi preposisi untuk. Gitu. Dan ada so itu artinya salah. Dan ada ihou itu artinya setelah. Dan lawan katanya ichen itu artinya sebelum. Di sini dia bilang, ihou wo shao he yi dian. Ihou aku minum sedikit, lebih dikit deh. 每天喝一杯. Dia bilang nextnya, berikutnya dia mau tiap hari minum 1 gelas saja. Tuh. Ya, tadi kata-kata hai. 你身体怎么样? 还好. Yang 还好 masih oke. Rather okay. Possibly okay. 昨天的考试怎么样? Dia bilang, ulangan kemarin bagaimana? Dia bilang, 我觉得听和说还行. Masih oke. Sing ini artinya juga oke. 还行 masih oke. Terus 不行 itu artinya nggak oke. Jadi 我觉得听和说 listening dan speaking masih oke. 读和写 membaca dan menulis tidak oke. Ini tadi 有点itu artinya sedikit. Jadi saya di sini 今天天气有点冷. Jadi dibilang cuaca hari ini 今天天气有点冷, agak dingin, sedikit dingin. 我昨天有点累. Aku kemarin agak capek, agak lelah. 这件衣服有点大. Baju ini agak besar. So ya. Ini ada men itu artinya pintu. Yang Y itu di luar. Jadi 门外 di luar pintu. Tuh. Ada 自行车. 自行车 itu artinya sepeda. Yang kendaraan lain bisa dibaca sendiri. Dan ada 怎么. 怎么 itu kalau tadi 怎么样itu tanya bagaimana. 怎么 itu biasanya misalnya 怎么知道.
Biasanya kok bisa tahu, sama juga how juga, tapi biasanya diikuti dengan kata kerja lain. 怎么知道？怎么做？ gimana kerjainnya? 怎么知道？ kok bisa tahu? 你知道小王今天什么时候来学校吗？ Kamu tahu nggak Xiaowang hari ini kapan datang ke sekolah? Dia bilang, 他已经来了. Dia sudah datang. 你怎么知道他来了? Kamu kok bisa tahu dia sudah datang? Dia bilang, 我在门外看见他的自行车了. Aku di luar pintu melihat sepedanya dia. Makanya dia tahu kalau Xiaowang udah datang. Jadi ini nih. Di sini ada inwei. Inwei itu artinya karena, dan soi itu artinya jadi. Nah, biasanya dua ini dipakainya bareng ya. Inwei bla bla bla, soi bla 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 gitu. Dan ada juga yoyong. Yoyong itu artinya berenang. Ada cincang atau cangcang itu artinya sering. Nah, kalau misalnya ngomong usually atau biasanya itu kata-katanya tongchang. Dan juga kongjin. Kongjin itu ukuran tuh kilogram. Di sini. 昨天你们怎么都没去打篮球? Kemarin kalian kenapa kok nggak ada yang datang bermain basket? Kok bisa semua tidak datang bermain basket? Jawab, 因为 karena 昨天下雨 karena kemarin hujan, 所以我们都没去. Jadi kita semua tidak pergi. 我去游泳, saya pergi berenang. 你经常游泳吗? Kamu sering berenang nggak? Apakah kamu sering berenang? 这个月我天天游泳. Bulan ini aku tiap hari. 天天 ini artinya tiap hari. 这个月我天天游泳. Aku bulan ini tiap hari berenang. 我现在70公斤了. Sekarang beratku 70 kilogram. Tuh. Ini tadi ya penggunaan 怎么. Ini contoh lain. 你怎么不高兴? Kamu kenapa kok bisa? Kenapa kok tidak bahagia? Kaosing itu bahagia. Ini 这么热, panas sekali. 你今天怎么这么热? Hari ini kok bisa panas sekali? Hari ini kenapa panas sekali? 昨天你们怎么都没去打篮球? Kemarin kalian kok bisa? Atau kenapa? Kok bisa kemarin semua tidak datang bermain basket? Ini penggunaan inwei dan soi. Jadi, 他没去学校因为他生病. Ini tuh struktur kalimat lain yang artinya sama dengan kalimat yang di atas. Jadi tadi kan biasanya kan bilangnya karena bla bla bla, jadi bla bla bla. 因为他生病了，所以没去学校. Karena dia sakit, maka dia tidak pergi ke sekolah. Nah, strukturnya itu bisa diganti yang kalimat konsekuensinya ini di bagian depan. Jadi, 他没去学校. Kenapa? Karena dia sakit. 因为他生病了. Dia ini juga. 因为他每天跑步. Karena dia tiap hari berlari. 所以身体很好. Jadi badannya sangat sehat. Bisa dibalik. 他身体很好. Badannya dia sangat sehat. 因为他每天跑步. Karena dia tiap hari lari. Tapi kalau misalnya kalimat yang ini mau ditaruh di depan, depannya harus ditambahin subjeknya lagi. Gitu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh langsung ngomong, atau kalau enggak bisa diketik di kolom chat juga boleh. Oke, kayaknya kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Feiji itu artinya pesawat. Nah, Jijang atau Fei Jijang itu artinya bandara, airport. Dan Lu itu artinya jalan. Di sini, Ni xianzai zai na? Kamu sekarang di mana? 在去机场的路上. Lu itu jalan,
Cisang tuh airport. Lusang tuh di jalan. Jadi masih di jalan menuju airport. Sedang menuju airport. Ni jing dao le ma? Apakah kamu sudah sampai? Dia bilang, 我下飞机了. Aku udah turun dari pesawat. 你还有多长时间能到这儿? Kamu masih berapa lama lagi bisa sampai di sini? Dia bilang, 20分钟就到. Ingat tadi saya bilang juga bisa digunakan untuk kata saja ya, only. Jadi dia bilang di sini maksudnya 20分钟就到. Cuma 20 menit sudah nyampe. Gitu. Dan next-nya ada li. Li itu artinya dari, menunjukkan kata dari. Preposisi. Ya, kongsi. Kongsi itu artinya perusahaan. Dan yuan itu artinya jauh. Nah, lawan katanya jin. Jin itu artinya dekat. Ini ada kong ce, artinya bis. Dan xiaoshi artinya jam. Dan ada man dan kuai. Man ini artinya pelan. Kalau kuai ini lawan katanya artinya cepat. Nah, di sini. Ni jia li gongsi yuan ma? Jadi, rumahmu dari company jauh nggak? Apakah rumahmu jauh dari company? Dari perusahaan? Saya bilang, 很远, sangat jauh. 坐公共汽车要一个多小时. Naik bis butuh lebih dari 1 jam. 一个多, lebih dari 1 kan ya. 小时 tadi jam. Butuh lebih dari 1 jam. Dia bilang, 坐公共汽车太慢了. Dia bilang, naik bis itu terlalu lama. Man tadi lambat ya. 太慢, terlalu lambat. 你怎么不开车? Kok kamu nggak nyetir mobil aja? 开车 itu nyetir mobil. 开车也不快. Dia bilang, 开车 juga nggak cepat. 路上车太多了. Dia bilang, lusang tadi di jalannya. Di jalan mobilnya terlalu banyak. Tuh. Dan ini ada penggunaan hai. Kalau tadi kan hai-nya, hai itu konteksnya untuk ngomong masih oke, masih boleh, masih baik. Nah, kalau di sini hai itu artinya juga masih. Saya biasanya kalau misalnya di contoh ini ya, 8点了,你还在睡觉. Sudah jam 8, kamu masih tidur. Dan ini, 你还没吃饭, kamu masih belum makan. 他还在教室学习. Dia masih di kelas belajar. Jadi masihnya itu refer ke apa yang sedang dikerjakan gitu. Ini masih tidur. Kalau ini masih belum makan. Nah, ini 还在教室, masih di dalam kelas. Yang tadi ya Jo. Jo yang dalam konteks cuma. 同学们7点半就来教室了. 同学们, teman-teman kelas, 7点半, jam 7.30, 就来教室, sudah sampai di kelas. 我坐飞机1个半小时就到北京了. Aku naik pesawat 1,5 jam sudah sampai di Beijing. Ini contohnya tadi. 20分钟就到. Cuma 20 menit sudah nyampe. Terus tadi menunjukkan dari ya. Jadi, 我家离学校, rumahku dari sekolah 很远, sangat jauh. 学校离机场有20多公里. Gongli itu artinya gongli itu menunjukin jaraknya. Jadi dari sekolah ke Icang ada jaraknya 20 meter lebih. Dan lanjut ke section 8. Zai. Zai itu artinya lagi. Nah, biasanya disertai dengan kata zi. Zi ini satuannya. Jadi sekali lagi, jadi zai izi. Gitu. Jadi zai sendiri artinya juga lagi. Dan darang. Rang tuh mana yang kalau bahasa Indonesia? Kayak dipersilahkan, diperbolehkan. Kayak kalau misalnya please let me know gitu ya. 让我知道. Terus kausu itu artinya memberitahu. Dan tianying itu artinya movie.
Jadi biasanya kalau misalnya mau bilang kan tian ing itu berarti nonton di bioskop. Movie itu maksudnya yang di bioskop. Nah, di sini 我们下午去看电影好吗? Kita siang atau sore ini pergi nonton bioskop, oke nggak? 今天下午我没有时间. Hari ini siangnya aku nggak ada waktu. 明天下午再去吧. Besok aja pergi lagi. Atau besok aja baru pergi. 你想看什么电影? Kau mau nonton film apa? 让我想想再告诉你. Jadi 让我想想. Biarin aku mikir dulu, nanti aku kasih tahu kamu. Kau sudah tadi memberitahu. Jadi 让我想想再告诉你. Jadi biarin aku mikir dulu, baru nanti setelah itu aku kasih tahu kamu. Teng itu artinya menunggu. Dan cao itu artinya mencari. Dan secing itu artinya urusan. Bisa barang, bisa urusan. Ini kata yang sangat general. Ike secing, suatu urusan. Urusan apapun itu. Ini. 外边天气很好，我们出去运动吧。外边天气很好，cuaca di luar sangat baik. 我们出去运动吧. Ayo kita pergi olahraga. 你等等我. Kamu tunggu aku. 你等等我好吗? Tunggu aku ya. 王老师让我给大卫打个电话. Wang Lao Shi memperbolehkan aku menelpon Tawei. Dan Belai Cai apa? Dia bilang, nanti aja habis waktu kembali, telepon lagi. Cao Tawei 有什么事情吗? Kamu nyari, Cao tadi mencari ya, mencari Tawei 有什么事情吗? Ada urusan apa? 听说大卫病了. Dengar-dengar Tawei sakit, 病了. Ping ini singkatan dari Seng Ping tadi ya. 我想找时间去看看他. Aku mau mencari waktu untuk pergi melihat dia atau menjenguk maksudnya di sini. Precision yang ini saya skip saja ya, karena udah ada warna-warna. Saya jelaskan vocabnya saja. Di kue itu artinya mahal. Dan, lawan katanya bianyi itu artinya murah. Nah, ini tadi ada beberapa kalimat yang ada haumanya di belakang. Jadi di sini artinya 我们一起去吃饭好吗? Kita pergi makan bareng, oke nggak? Hauma, oke ma, gitu. 你明天下午给我 sorry. 你明天下午给我打电话好吗? Kamu besok siang telepon aku, oke nggak? Boleh nggak? Yang cai tadi artinya pengulangan ya. 你再看看这本书吧. Kamu lihat lagi buku ini, lihat lagi. Cai-nya itu artinya lagi. Yang di sini. 你明天再给我打电话吧. Kamu besok telepon aku lagi aja gitu. Ini kemarin kalau nggak salah kalian udah belajar tentang kata jing ya. Jing itu artinya juga mempersilahkan. Tadi ada rang yang artinya juga mempersilahkan atau memperbolehkan. Dan ada juga ciao. Nah, bedanya dari tiga ini jing sama rang lebih mirip. Tapi jing itu biasanya lebih sering dipakai untuk memohon, lebih memohon kesannya. Jadi wo jing ni cifan. Aku mempersilahkan kamu untuk makan. Boleh silakan makan. Boleh silakan makan. Nah, kalau misalnya rang itu memperbolehkan ketika nih rang wo saya siang-siang. Tolong bolehin aku mikir dulu atau tolong bolehin aku mikir lagi gitu. Nah, bedanya kalau sama yang ciao. Ciao ini kesannya lebih nyuruh. Jadi kalau misalnya ini tadi request ya, lebih ke arah request, ciao itu lebih ke arah komen. Nih wo ciao ren qi kan kan. Aku nyuruh orang pergi lihat. Kalau misalnya dia ganti wo qing ren qi kan kan. Aku tadi minta tolong orang pergi lihat. Kalau ciao itu lebih nyuruh. Oke. Ini ada cong. Cong itu artinya dari. Tiao itu artinya menari. Cangke itu artinya menyanyi. Dan ti ini sesuatu yang ditaruh di depannya angka. Misalnya ti
berarti pertama. Itu artinya kedua. Dia menunjukkan urutan atau keberapa kali gitu, keberapa. Terus ada siwang. Siwang itu artinya berharap, hope to wish, berharap. Wenti itu artinya pertanyaan atau masalah. Ada huanying. Huanying itu artinya mempersilahkan. Jadi jing huanying, mempersilahkan masuk. Ada sangpan. Sangpan itu artinya kerja, berangkat kerja atau pergi kerja. Dan kalau kalian siapan, siapan itu selesai kerja. Dan kalau buat murid biasanya sangke dan syake. Jadi sangke itu mulai kelas atau pergi kelas, syake itu selesainya kelas. Ini ada tong, mingpai. Tong dan mingpai ini artinya sama, artinya mengerti. Ada wan, wan ini artinya selesai. Dan juga ti. Ti ini artinya sama sebenarnya sama wenti, cuma versi singkatnya aja. Jadi ti atau wenti boleh, sama aja. 您从几岁开始学习跳舞? Kamu dari umur berapa mulai belajar menari? 我第一次. Nah, 第一次, 次 itu kan kali ya. Kali keberapa? Jadi 第一次 kali pertama. Aku pertama kali menari 跳舞是在7岁的时候. Itu waktu umur 7 tahun. 我女儿今年也7岁了. Anak perempuan saya tahun ini juga 7 tahun. 我希望她能跟您学跳舞. Saya berharap dia bisa dengan kamu belajar menari. Boleh nggak? Keima. Boleh nggak? 没问题, tidak masalah, no problem. 非常欢迎. Sangat sangat welcome, sangat dipersilahkan. Ini mungkin saya skip dulu yang conversation ini. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri sambil baca vocab list-nya. Saya langsung ke grammar-nya saja ya. Dia ada song. Song itu artinya dari. Jadi, 从北京到上海. Dari Beijing ke Shanghai. 要坐几个小时的飞机. Naik pesawat berapa jam? Dari Beijing ke Shanghai. Dari Lauren, orang tua, ke Haizi. Haizi itu anak. Dari orang tua, tau Haizi. Ke anak-anak, 都喜欢吃苹果. Jadi maksudnya di sini, dari orang tua sampai anak-anak, semua orang suka makan apel. Jadi bisa beda konteks dari sini darinya, tapi sama-sama dari. Terus ini, 从下个星期一. Dari, ini juga beda konteks lagi, yang ini menunjukkan dari dalam konteks waktu. Dari Senin minggu depan, 开始上班, mulai kerja. Ya, di tadi ya, 第一本书, buku pertama. 第二个工作, pekerjaan kedua. Dan 第一次跳舞, pertama kali menari. Sini ada ke dan ada pangcu. Ke itu artinya kelas atau pelajaran atau subjeknya. Terus pangcu itu artinya membantu. Nah, pangcu itu artinya sama dengan pangemang. Jadi pangemang ini sinonim ya sama pangcu. Artinya sama-sama membantu. Mungkin konversasinya nanti bisa dibaca sendiri. Pie. Pie itu artinya jangan. Jadi pie itu artinya sama dengan puyao. Kalau yang di sini ya, puyao kan tianshi. Tidak boleh nonton TV. Nah, kalau di sini, pie kan baozi. Tidak boleh, udah nggak boleh baca koran. Tapi pie dan puyao itu artinya sama. Jadi kalau di sini puyao kan baozi. Artinya juga sama dengan pie kan baozi. Gitu. Ya, comparison-nya. Jadi sama persis. Kalau dipakai di struktur kalimat juga sama persis. Jadi sebenarnya puyao dan pie itu sama. Mungkin lebih buat orang sini lebih enak ngomong pie karena pronunciation-nya ya, puyao itu lebih panjang gitu, pie itu lebih singkat. Dan puyao dan pie itu mirip-mirip juga. Jadi orang-orang lebih sering langsung ngomong pie gitu aja. Ini daripada ngomong puyao shui jiao le, nggak boleh tidur. Lebih cepat ngomong pie shui jiao le gitu. Ya, langsung ke section berikutnya. Ni itu perempuan dan nantu laki-laki. Jadi menunjukkan gender ya. Nah, kalau haizi itu anak-anak tadi. Jadi nihai itu artinya anak perempuan.
cewek. Kalau nanhai itu artinya anak laki-laki. Nah, bi itu preposisi yang menunjukkan perbandingan, lebih biasanya. Lebih atau kurang dari. Bisa dua-duanya. Dan ada juga shuohua atau jianghua. Dua-duanya artinya itu untuk berbicara, ngomong. Artinya sama. Dan ada keneng. Keneng itu artinya mungkin. Nah, ada juga iting. Iting itu artinya pasti. Cinian. Cinian itu artinya tahun lalu. Nah, tahun ini artinya, tahun ini bahasa Mandarin cinian. Cinian dan cinian berbeda. Jadi bedanya di apa? Beda pinyin dan beda pengucapannya juga beda ya. Cinian sama cinian. Dan kalau tahun depan tuh mingnian. Nah, kemudian ini kalau bisa ngisi data diri gitu ya. Nama. Sing itu artinya marga. Ya, biasanya kalau diminta sing itu yang perlu ditulis cuma marganya saja, nama keluarga. Dan mingzi. Mingzi itu biasanya bisa refer ke nama, kayak nama in general, tapi lebih sering refer ke nama depan. Nah, kalau dari sing dan mingzi ini ada kata-kata sing ming yang biasanya refer ke nama lengkap. Jadi nama depan plus nama belakang, nama lengkap. Atau biasanya juga bisa dibilang Xuan Ming. Ini percakapannya saya skip aja ya, nanti mungkin bisa dibaca-baca sendiri sambil buat latihan. Saya lebih jelaskan ke vocab dan grammarnya saja. Jadi bi ini tadi untuk perbandingan. Contoh, ke bi jie jie kau. Jadi ke lebih tinggi daripada jie jie. Lihat ini, 今天比昨天热得多. Hari ini dibanding kemarin lebih panas. Tuh. Dan juga kenang. Kenang ini artinya mungkin. 你可能早就知道这件事情了. Kamu mungkin lebih early tahu ini urusannya tentang apa. Jadi, 可能我明天不来上课. Mungkin aku besok nggak datang kelas. 你可能不认识他. Kamu mungkin nggak kenal dia. Gitu. Nah, di section ini yang paling penting kata-kata te ini ya. Ini saya jelasin dari kata-kata te-nya dulu. Nanti mungkin kalau untuk vocab bisa dibaca-baca sendiri. Menurut saya te ini salah satu kata yang paling membingungkan di bahasa Mandarin. Kenapa? Karena ada te yang ini juga. Nah, duanya ini fungsinya mirip. Sama-sama menunjukkan, menjelaskan sesuatu. Nah, bedanya kalau te yang ini tuh untuk menjelaskan kata benda atau subjek atau objek. Nah, kalau yang ini untuk menjelaskan kata kerja. Jadi kalau misalnya objek te objek, jadi contohnya di sini ya, 我的书. Ini kan biasanya menunjukkan kepunyaan. Dan kalau yang ini 漂亮的颜色, warna yang bagus itu menunjukkan sifat ya. Jadi yang ini menjelaskan objek yang di depannya. Kalau ini menjelaskan bukunya. Buku ini punya siapa? Punya 我的书. Terus yense-nya kenapa? 漂亮. Di apa yang 漂亮? Yense-nya, warnanya yang indah. Nah, kalau itu yang ini digunakan untuk modify kata kerja. Jadi strukturnya kata kerja diikuti te, diikuti kata sifat. Contohnya di sini. 唱得很好. Jadi nyanyinya dia bagus sekali. Yang bagus apa? Nyanyinya. Gitu. Ini beberapa contoh-contohnya ya. 他说得很好. Jadi 很好, yang 很好apanya? Ngomongnya. Jadi kata sifat yang di sini itu menjelaskan kata kerja yang di sini. 我睡得也早. Atau di sini 我起得很早. Ini maksudnya 起床 bangun. Jadi yang pagi sekali apanya? 很早, pagi sekali. Yang pagi sekali apanya? Bangunnya. Gitu. Kemudian yang bawah ini juga sama saja, cuma tambahan contoh aja. Nah, ini kalau misalnya kalimatnya dalam bentuk negatif ya. Sebenarnya sama aja, cuma ditambahin pu depannya. Jadi ini, 说得不好. Jadi yang nggak baik apanya? Ngomongnya. Terus ini, 我住的不远. 远 tadi jauh ya, jadi nggak jauh. Yang nggak jauh apanya? Tempat tinggal saya. Gitu. Ini kalau misalnya tadi ada kalimat positif dan negatif, ini kalau misalnya dibuat pertanyaan. 他说得好不好? Ngomongnya dia baik atau enggak? Yang ditanyakan apanya? Yang ditanyakan kata kerjanya. Jadi ini juga, 你住得远不远?
jauh atau tidak. Yang ditanyakan apa? Tempat tinggalnya. Tempat tinggalmu jauh atau tidak, gitu. Section 13. Saya lebih jelaskan dari sini ya, dari vocab. So itu artinya tangan, kemudian jiao itu artinya kaki. Nah, itu artinya untuk mengambil. Qianpi itu artinya pensil. Dan di sini ada beberapa vocab lain yang berhubungan dengan peralatan tulis. Mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Ada pinguan. Pinguan itu artinya hotel. Ini ada tempat-tempat lain juga, bisa dibaca sendiri juga. Izi itu artinya terus. Jadi misalnya ini wang itu mengarah ke wang jian itu mengarah ke depan. Jadi jian itu depan, ho itu belakang. Jadi misalnya izi wang jian itu maksudnya jalan ke depan terus itu. Wang ho belakang. Tadi kan yo dan zuo udah belajar ya tadi. Yo itu kanan, zuo itu kiri. Jadi wang yo itu ke arah kanan, wang zuo itu ke arah kiri. Dan ada luko. Luko itu artinya intersection, crossroad, perempatan jalan. Dan Ian itu rumah sakit, Inhang itu bank. Ini tadi Wang, penjelasannya Wang. Zhongzhe Wang Jianzhou. Jadi dari sini jalan ke depan. 就是我们学校. Nah, di situ ada sekolah kita. Dan Nikan, kamu lihat Wang Zuo, Wang Zuo Zhou. Di ke arah kiri, Shi Yiyuan adalah rumah sakit. Wang You Zhou, jalan ke arah kanan, Shi Yinhang adalah bank. Di sini juga. 总之一直往前走. Dari sini jalan lurus terus sampai 到了前面的路口 sampai perempatan yang di depan. Jadi 前面 itu di depan, 路口 tadi perempatan. 到前面的路口 sampai perempatan yang di depan, 再往右走, baru belok ke jalan ke arah kanan. Tuh. Dan untuk section 14 ada vocab 有意思. 有意思 ini artinya interesting atau menarik atau seru. Jadi sebenarnya kalau arti arti sebenarnya arti dari katanya sendiri 有意思 itu maksudnya bermutu gitu ya. Jadi makanya dibilang menarik dan dibilang asik karena dia bermutu. Dan ada 但是 dan 可是. 但是 itu artinya tapi, bisa juga pakai 可是 artinya sama. Dan 虽然 itu artinya although, walaupun. Dan 次 ini tadi berapa kali gitu ya. Wan atau war itu artinya untuk bermain. Kemudian kuo ini artinya sudah atau lewat. Jadi kalau misalnya bilang kan kuo itu udah pernah lihat, lai kuo itu udah pernah datang gitu. Nah, di sini ini cuma contoh-contohnya penggunaan kuo ya. Terus kalau misalnya mau bilang belum pernah, jadi di sini kan 他们来过我家, mereka sudah pernah ke rumah saya. Lalu di sini 他们没有来过我家, mereka belum pernah. Itu biasanya pakai 没有, bukan pakai 不, beda. Ini contoh penggunaan 次 ya. Jadi 我们看过3次电影, kita sudah lihat 3 kali movie ini, film ini gitu. Atau misalnya yang ini 他们来过一次中国, mereka sudah pernah ke Jungko 1 kali. Itu. Peletaannya bisa di depan objeknya, bisa di belakang, sama aja artinya. Beda ini, 虽然 dan 但是 sama seperti 因为 dan 所以 tadi. 虽然 dan 但是 ini bisa dipakai biasanya dipakai di kalimat yang sama. Misalnya ini, 虽然外面很冷, walaupun di luar sangat dingin, 但是房间里很热, tapi di dalam kamar sangat panas. Atau ini, 虽然汉字很难, walaupun Hanzi itu susah, aksara Mandarin itu susah, 但是我很喜欢写汉字. Tapi aku sangat suka menulis Hanzi. Gitu. Oke, sekian materi kita hari ini, teman-teman. Apakah ada pertanyaan?
Kemudian panitia juga mungkin bisa dibantu share link form absensi dan sertifikatnya di kolom chat. Ya, teman-teman bisa, kalau udah nggak ada pertanyaan, bisa langsung aja isi form absensinya ya. Kemudian sertifikatnya bisa di-download di folder yang di link itu juga. Kalau mau ada pertanyaan, silahkan. Mau PC ke saya juga boleh di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman mengisi formnya. Oke, mungkin buat teman-teman kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dan sudah mengisi form, bisa langsung leave saja. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di workshop ini. Semoga materi yang disampaikan berguna bagi teman-teman. Sama-sama semua. Halo.